Oke, kita bahas ini ya. Ada sebuah guncangan besar loh di dunia kepegawaian Indonesia. Sebuah kebijakan yang jadi harapan jutaan orang, tiba-tiba aja dibatalin. Jelas ini memicu kepanikan dan ketidakpastian di seluruh negeri. Ini cerita tentang janji yang seolah terhapus begitu saja. Masa depan kembali gelap. Coba deh dengerin kalimat itu. Ini bukan cuma kata-kata, tapi ini benar-benar suara kepanikan para tenaga honorer setelah dengar kabar ini. Perasaan yang tadinya udah penuh sama harapan, sekarang malah berbalik jadi kekhawatiran yang mendalam. Jadi, inti masalahnya apa sih? Gini, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN ternyata secara resmi menghapus skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Padahal, skema inilah yang setahun terlahir ini jadi tumpuan harapan baru buat banyak banget orang. Dan kita di sini nggak ngomongin soal puluhan atau ratusan orang ya. Skala masalahnya ini masif banget. Ini menyangkut nasib jutaan tenaga honorer yang sekarang, ya mau nggak mau, harus menghadapi babak baru ketidakpastian. Buat mereka, ini tuh bukan cuma perubahan aturan di atas kertas. Bukan. Ini nyata banget. Bayangin aja, proses pemberkasan yang lagi jalan, jadwal seleksi yang mungkin udah di tangan, dan penantian formasi di daerah mereka, semuanya tiba-tiba stop total. Oke. Sekarang coba kita mundur sedikit ya, biar paham sebenarnya PPPK paruh waktu ini apa sih, dan kenapa penghapusannya itu jadi pukulan yang telak banget buat banyak orang. Gampangnya gini, PPPK paruh waktu itu ibarat sebuah jembatan. Sebuah harapan baru yang sengaja diciptakan sebagai solusi, ya solusi sementara sih, tapi solusi untuk masalah tenaga honorer yang udah menahun. Ini jalan keluar yang udah ditunggu-tunggu banget. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, ada PPPK penuh waktu. Ini ibarat pilar-pilar yang kokoh, dirancang untuk jabatan profesional dan strategis, levelnya setara sama PNS. Terus, di sisi lain coba lihat, ada jembatan yang terputus. Nah, itulah PPPK paruh waktu. Sebuah kompromi yang dirancang sebagai solusi transisi. Penghapusan ini ya intinya meruntuhkan jembatan itu. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, kalau ini solusi yang penting banget, kok bisa tiba-tiba dihapus? Pasti ada alasannya kan? Yuk, kita coba lihat penjelasan resmi di balik keputusan ini. Iya, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang mungkin ada di kepala semua orang yang terdampak. Apa sih yang bikin pemerintah kok tiba-tiba putar balik secara drastis begini? Dan inilah jawabannya. Sebuah pernyataan yang jadi penentu segalanya, langsung dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pernyataan ini mengkonfirmasi semuanya, dan ngasih sinyal yang tegas banget kalau era PPPK paruh waktu udah selesai. Titik! Jadi, intinya begini. Pemerintah itu pengen mengembalikan status PPPK ke konsep awalnya, yaitu sebagai posisi untuk tenaga profesional yang strategis, bukan sebagai solusi sementara untuk para honorer. Nah, skema paruh waktu ini dianggap nggak sejalan dengan tujuan untuk memperkuat profesionalisme birokrasi. Keputusan di Jakarta ini, efeknya itu bukan cuma ke individu loh, tapi ini kayak efek domino, berjatuhan, terus merembet ke semua pemerintah daerah di seluruh penjuru Indonesia. Coba deh, kita posisikan diri kita sebagai pemerintah daerah. Mereka kan udah kerja keras ya, udah ngumpulin data, udah nyusun kebutuhan formasi, bahkan beberapa ada yang udah siap-siap buka seleksi. Semua rencana itu, fondasinya ya cuma satu, adanya skema PPPK paruh waktu. Terus, tahu-tahu semuanya dihentikan, berhenti total. Kebayang nggak sih? Semua kerjaan, semua rencana yang udah disusun rapi, kayak langsung disobek gitu aja. Akibatnya, wah, gede banget daerah-daerah yang tadinya ngandelin skema ini sebagai solusi yang ya cepat dan terjangkau buat beresin masalah non-ASN, sekarang harus balik lagi ke nol, bikin ulang semua strategi dari awal. Kacau kan administrasinya? Jadi, dengan harapan yang hilang dan rencana yang berantakan, kita sekarang dihadapkan pada satu masalah besar, sebuah ketidakpastian yang dalam banget soal bagaimana nasib mereka ke depannya. Jadi inilah kenyataan pahit bagi jutaan honorer sekarang. Ada ketakutan yang nyata buat kembali ke status limbo, status yang gak jelas. Peluang mereka diangkat jadi makin sempit. Ironisnya, banyak loh dari mereka yang baru aja dilantik atau tinggal nunggu jadwal. Terus yang paling kena imbasnya siapa? Tenaga kependidikan dan administrasi. Ujung-ujungnya, tuntutan untuk dicarikan solusi transisi yang adil pun jadi makin kencang deh. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup menohok. Di satu sisi, ada niat baik, niat mulia buat meningkatkan kualitas aparatur negara, tapi di sisi lain, ada dampak kemanusiaan yang mendalam bagi jutaan orang yang telah mengabdi. Pertanyaannya, apakah ini sebuah pilihan yang benar-benar harus dibuat? Kualitas versus welas asih, sebuah dilema besar yang kini jadi PR buat Indonesia.